Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Jumat Legi ya, dimanapun Anda berada, menanggapi komentar saudara kita. Assalamualaikum. Bangun malam dipaksa pol. Ya, ini saudara kita ya. Tapi semalaman saya nggak tahu dibangunin paksa sama yang nggak kelihatan. Dipegang kakinya ada rasanya, nggak ada wujudnya. Sampai kakek teriak karena orang yang pegang kaki. Terus ngantuknya hilang. Akhirnya saya bangun. Malam jam 1. Niat hati selalu mau bangun malam. Tapi mata berat banget. Itu benar banget. Alhamdulillah semalam dibangun, dipaksa tapi sedikit merinding. Itu yang bangun siapa ya? Nggak tahu, masih tanda tanya. Saya rasa nggak tahu. Nggak ada siapa rupa. Jadi saudara kita ini ya, teman-teman Jumat Legi ya, dipaksa bangun tengah malam. Ya. Siapa itu ya? Sudah, kita tidak perlu ibaratnya itu takut ya. Ini loh kesalahan kita itu seperti ini. Kita katakanlah pingin bangun malam, ya, pingin bangun malam, tapi tidak bisa. Karena males yang Anda miliki, atau karena kecapekan Anda, kesibukan Anda sehari-hari, akhirnya wangil hati bangun malam. Ya. Ketika Anda punya niat, terus ada yang membantu Anda, loh, yang Anda lakukan adalah selesaikan niatmu tadi. Bukan Anda fokus terhadap yang membantu Anda. Lah ini kesalahannya di situ, ya. Wah, aku ini ditangekno, sapa ya sing nangekno aku. Akhirnya Anda itu mencari tahu, lupa dengan tujuan awal Anda. Tujuan awal Anda ini ingin bangun malam, berzikir, wirid, baca kitab suci, atau sholat tahajud, atau apapun aktivitas spiritual yang Anda kerjakan. Tapi tidak. Anda nurutin nafsu Anda. Nafsumu apa? Goleki sapa sing bangun aku tadi. Ya. Seperti saya dipegang, tapi gak rupane. Wah, itu setan, wah itu demit, wis. Hancur minang kalau seperti itu ya. Jadi teman-teman Jumat Legi ya, ketika Anda dibangunkan tengah malam, siapapun yang membangunkan Anda, tidak perlu dicari gitu ya. Fokus apa yang Anda kerjakan. Anda bangun malam itu dalam rangka apa gitu ya. Itu fokus yang Anda tindak lanjuti gitu ya. Bukan fokus siapa yang membangunkan saya. Lah konyol kalau kita berpikir ya, siapa yang membangunkan saya. Ini kita konyol gitu. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya. Kalau Anda fokus siapa yang membangunkan saya? Dari mana ini? Wadah, wes. Tambah ndak karu-karuan nanti Anda. Ya. Nah, ini trik ya. Trik dari saya. Nah, coba Anda batin diri Anda. Kakang kawah ade hari-hari getik puser. Tangekno aku kok jam 2 bengi. Nah itu kalau misalkan hari pertama Anda bisa bangun, ulangi lagi. Hari kedua Anda bisa bangun sampai Anda bisa. Lek Anda bisa berarti komunikasi Anda dengan sedulur papat itu sudah sambung. Kalau Anda sudah bangun, lakukan olah spiritual. Lalu caranya seperti itu. Lakukan tindakan spiritual. Tujuannya apa? Supaya ikatan batin Anda dengan sedulur papat Anda ini bisa maksimal, supaya Anda bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya positif. Lalu caranya seperti itu. Lah kalau Anda katakanlah sudah bangun tapi tidak melakukan apa-apa, sudah bangun tidak melakukan tindakan apa-apa, lah ini kan konyol itu ya. Kita bangun di malam hari, kita bangun di tengah malam, ya, dalam rangka untuk kita sukses, gitu. Dalam rangka untuk kita jaya, ya, jaya dalam hal spiritual, menguatkan sukma, ya. Nah, ini harus Anda lakukan, Anda latih komunikasi seperti itu. Ya, jadi ketika Anda dibangunkan, ini biasa teman-teman ya. Kalau saya ya pingin nanti katakanlah pingin bangun jam 3, jam 2, ya. Sudah saya batin. Sedulur papat tangekno saya jam 2. Sudah, ndak usah pakai jam-jam beker. Ndak usah pakai alarm-alarman.
Tubuh kita ini canggih, sukma kita ini canggih. Cuma kita ini tidak pernah melatihnya gitu ya. Kita tidak pernah menggunakannya. Lah giliran kita menggunakannya, ketika Anda terbangun bingung. Wah, siapa yang mau membangunkan saya? Seolah-olah saya dipegang dan sebagainya. Nah, ini kan konyol gitu ya. Tujuan Anda bangun itu untuk spiritual. Untuk membangkitkan spiritual Anda. Lah ketika Anda ini katakanlah bangun, ya, kalau Anda katakanlah sudah bangun, nah, terus Anda cari yang membangunkannya, harus tidak pedulikan. Ya, kalau Anda mensugesti bahwasanya yang membangunkan Anda perintah sedulur papat Anda, yang membangunkan sedulur papat Anda. Wes sampai di situ. Tugas Anda selanjutnya adalah aktivitas spiritual. Itu yang Anda harus lakukan. Ya. Paham ya? Anda juga bisa perintah kodam. Kalau Anda punya kodam ya. Kodam, tangekno aku jam 3. Ya. Kalau Anda tidak ditangekno jam 3, berarti duduk kodam. Kodammu buahan wis. Berarti apa? Kodam itu tidak melaksanakan perintah kita. Ya. Jadi itu, jangan kita terjebak. Ya, siapa yang membangunkan saya? Loh, tujuan Anda ini bangun bukan bangunnya. Tujuan Anda setelah bangunnya itu lapo, ngapain gitu ya. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai sarana ya, sarana komunikasi batin dengan sedulur papat kita. Wah, itu sudah saya tak lakoni lama teman-teman ya. Tak lakoni lama. Ya, misalkan saya mau bepergian ya, saya tertidur saat ini saya mau bepergian. Ya. Saya besok harus berangkat jam 3 malam misalkan. Jam 2 pagi misalkan. Jam 3 pagi misalkan. Nah, itu ya sore itu tak sugesti diri saya. Sedulur papat engko bangun jam 3. Ojo kurang, ojo lebih. Pas jam 3 tet saya harus bangun. Kalau Anda bisa bangun jam 3 tet, berarti sugestimu masuk. Komunikasi batinmu dengan sedulur papat masuk. Nah, kan sudah masuk toh, berarti ada kontak rasa antara pancer dan sedulur papat. Nah, supaya bisa maksimal ya tirakato pasanono, maka sedulur papat ini bisa kita fungsikan untuk apa saja. Kenapa? Energinya besar. Mbok tirakati ya. Jadi rumusnya seperti itu. Nah, demikian, semoga motivasi ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.